Bayangin, ada klub Inggris yang 8 tahun lalu masih nyangkut di Championship, dianggap tim nostalgia masa lalu, tapi sekarang mereka main di Liga Eropa, bro. Gila nggak? Tapi tunggu dulu, kisah Nottingham Forest ini bukan sekadar dongeng kesuksesan. Ini kisah penuh intrik, drama, konflik, dan keputusan-keputusan absurd dari sang pemilik, Evangelos Marinakis, si pengusaha. Yunani yang kayaknya lahir buat bikin dunia sepak bola nggak pernah tenang. Siap-siap? Karena perjalanan Forest di bawah Marinakis ini kayak serial Netflix. Ada sukses, ada kontroversi, dan ada momen-momen yang bikin lo bilang, ini beneran kejadian? Dari Championship ke Liga Eropa, perjalanan yang gila. Coba lo ingat Nottingham Forest dulu dikenal sebagai klub legendaris yang cuma hidup di masa lalu. 2 kali juara Eropa di era 70-an, tapi setelah itu, mereka kayak hilang di telan bumi. Tahun-tahun di Championship berlalu begitu aja. Sampai akhirnya datanglah seorang pria, Yunani dengan janggut tebal dan aura, bos besar, Evangelos Marinakis. Waktu dia beli Forest banyak yang skeptis. Katanya, paling juga cuma investor cari untung. Tapi Marinakis punya visi besar. Dia pengen hidupin kembali kejayaan klub bersejarah ini. Dan bro, 8 tahun kemudian, Nottingham Forest bukan cuma balik ke Premier League, tapi juga lolos ke Liga Eropa. Tapi di balik pencapaian megah itu, ada sisi gelap, keputusan kontroversial, dan drama besar yang bikin Forest kayak klub dengan reality show-nya sendiri. Berantem sama Gary Neville saat pemilik lawan komentator. Jadi gini ceritanya, suatu hari Nottingham Forest bikin unggahan di X Twitter yang cukup pedas. Mereka ngerasa dirugikan sama wasit waktu lawan Everton, karena katanya ada ofisial yang simpati sama Luton Town, rival degradasi mereka. Gary Neville, yang emang dikenal vokal banget, langsung nyerang di acara Sky Sports. Dia bilang unggahan itu memalukan, menghancurkan reputasi klub bersejarah, dan bahkan menyindir manajemen Forest kayak geng mafia. Dan lo tahu sendiri, manggil pemilik klub Yunani sebagai mafia, tuh kayak ngundang badai datang ke rumah sendiri. Marinakis nggak tinggal diam. Dia marah besar, katanya Neville udah kelewatan dan bikin nama klub rusak. Akibatnya Gary Neville dilarang hadir di pertandingan terakhir Forest musim itu. Dan yang menarik, Sky Sports sampai harus minta maaf resmi. Iya, segitu berpengaruhnya si Marinakis. Bayangin komentator legendaris kayak Gary Neville aja bisa dilarang masuk stadion cuma gara-gara ribut sama bos Forest. Ini bukan sekadar perang kata-kata, ini perang ego. Rekrut 22 pemain dalam semusim belanja gila-gilaan. Oke, ini bagian yang bikin dunia sepak bola geleng-geleng kepala. Setelah Nottingham Forest promosi ke Premier League tahun 2022, semua orang mikir, oke, mereka bakal rekrut beberapa pemain buat perkuat tim. Tapi Marinakis kayak bilang, kenapa cuma beberapa, kalau bisa semua? Boom, 22 pemain baru dibeli dalam satu musim. 22 bro! Total belanja, sekitar 160 juta. Forest waktu itu kayak toko serba ada. Setiap minggu ada pemain baru datang. Kalau fans nggak hafal nama semua pemainnya, wajar banget. Sayangnya langkah itu punya konsekuensi. Musim berikutnya, mereka dihukum pengurangan 4 poin karena melanggar aturan keuangan Premier League. Tapi gila sih, Forest kayak nggak peduli. Tapi mereka tetap bertahan di liga bahkan makin kuat. Beberapa rekrutan kayak Morgan Gibbs-White dan Neco Williams ternyata sukses besar. Tapi banyak juga yang cuma numpang lewat, kayak Jesse Lingard, Emmanuel Dennis, sampai Jonjo Shelvey. Kayaknya Marinakis waktu itu lagi main Football Manager, tapi lupa matiin cheat unlimited budget. Dan yang lebih aneh, langkah itu ternyata berhasil. Forest bukan cuma selamat dari degradasi, tapi juga bangun fondasi buat masa depan. Walau caranya bikin pusing kepala, hasilnya nggak bisa disangkal. Set meludahi official insiden paling gokil dalam sejarah Forest. Sekarang kita masuk ke momen yang bahkan kedengeran mustahil tapi nyata. Tahun 2022, Evangelos Marinakis dilarang datang ke stadion selama 5 pertandingan oleh FA gara-gara meludah ke ofisial pertandingan. Iya, lo nggak salah denger. Bukan pemain, bukan pelatih, tapi pemilik klub yang meludah ke wasit. Kejadiannya terjadi setelah Forest kalah 0-1 dari Fulham karena penalti kontroversial. Marinakis naik pitam, tapi waktu dituduh meludah dia ngeles dengan gaya klasik. Katanya, saya cuma batuk ke lantai, bukan meludah ke arah siapapun. Tapi lo tahu kan, kalau FA sampai ngelarang 5 pertandingan, itu berarti batuknya bukan batuk biasa, bro. Fans bahkan masih bercanda soal itu sampai sekarang. Ada yang bilang, wah itu bukan meludah, itu cuma versi Yunani dari protes sopan. Tapi di sisi lain, insiden itu nunjukin satu hal. Marinakis bukan tipe pemilik yang diam di belakang meja. Dia turun langsung.
emosional, dan hidup banget dalam setiap momen klubnya. Kadang kelewat batas, tapi justru itu yang bikin kisahnya legendaris. Pekah kontak dengan Nuno Espiritu Santo dari Mesra ke Menchegem. Setelah drama batuk dan transfer massal itu, Marinakis masih punya misi baru, bikin Forest main lebih taktis dan efisien. Maka datanglah Nuno Espiritu Santo, mantan pelatih Wolves dan Tottenham. Awalnya hubungan mereka bagus banget. Nuno dikasih kebebasan buat ngatur tim, dan Forest sukses besar, bahkan nyaris lolos ke Liga Champions musim sebelumnya. Tapi kalau lu pikir semua berjalan damai, lu belum kenal Marinakis. Masuk musim 2025-2026, Nuno mulai sering curhat di konferensi pers. Dia bilang, beberapa keputusan klub nggak sesuai arah taktiknya. Bahasa halusnya, dia udah nggak satu visi sama pemilik. Dan kalau ada satu hal yang nggak bisa ditoleransi Marinakis, yaitu dikritik di depan publik. Hasilnya, setelah 3 pertandingan aja, boom! Nuno dipecat. Padahal musim lalu cuma satu hasil lagi, Forest bisa main di Liga Champions. Tapi musim ini malah kehilangan pelatih di pekan ketiga. Drama banget! Banyak fans kecewa, tapi ada juga yang bilang ini langkah realistis. Buat Marinakis, sepak bola bukan soal perasaan, tapi soal kontrol. Siapa yang nggak sejalan, out! Merekrutan Postecoglou dari pragmatis ke idealis. Dan seperti nggak ada waktu buat drama, Marinakis langsung ambil keputusan besar lagi. Dia rekrut Ange Postecoglou, mantan pelatih Tottenham dan Celtic yang terkenal banget dengan filosofi main menyerang, pegang bola, nikmati permainan. Gila, ini perubahan 180 derajat. Dari Nuno yang pragmatis ke Ange yang dogmatis. Direktur olahraga baru Edu juga dipercaya buat bangun sistem rekrutmen yang lebih cerdas. Mereka mulai targetin pemain yang cocok sama gaya Ange, lebih teknikal, lebih cepat, lebih progresif. Dan hasilnya? Perlahan tapi pasti, Forest berubah jadi tim yang berani nguasain bola, bukan cuma ngandelin serangan balik. Tapi tentu aja di balik semua ini, ada pertanyaan besar, apa Marinakis bakal sabar kalau hasilnya belum langsung kelihatan? Karena kalau lihat rekam jejaknya, kesabaran bukan kualitas utama pria Yunani ini. Tapi nggak bisa dipungkiri, langkah ini visioner banget. Antara gila berani dan visioner, Evangelos Marinakis itu sosok yang sulit dikategorikan. Dia bisa jadi orang paling menyebalkan di satu momen dan paling jenius di momen lain. Tapi satu hal pasti, di bawah dia, Nottingham Forest nggak akan pernah jadi klub membosankan. Dari perang di media sosial, belanja gila-gilaan, sampai drama pemecatan pelatih, semua keputusan. Marinakis punya satu benang merah, ambisi. Dia pengen Forest naik kelas, dan dia nggak takut bikin langkah ekstrim buat nyampe ke sana. Lo bisa benci dia, lo bisa kagum, tapi lo nggak bisa abaikan dia. Karena justru dari keberaniannya itulah, Forest berubah dari klub nostalgia jadi klub yang relevan lagi di Eropa. Mungkin buat bangun kembali klub legendaris, lo memang butuh orang gila kayak Evangelos Marinakis. Jadi gimana menurut lo, bro? Marinakis ini jenius yang disalahpahami, atau cuman orang kaya yang doyan bikin heboh? Tulis pendapat lo di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Karena di dunia sepak bola modern, drama kayak gini nggak bakal berhenti sampai peluit terakhir.